Hai kawan, ketemu lagi di channel Darmadi Sasongko. Siang ini saya bersama dengan Pak Eko Widianto. Halo Pak Eko. Halo. Nah, saya kenalkan sedikit, Pak Eko ini adalah jurnalis Tempo. Ya Pak Eko ya. Tempo, tahu kan Tempo, sebuah media mainstream nasional. Nanti untuk perkenalannya kita sambil jalan. Oke Pak Eko, saya mau dari awalan pertanyaan mungkin gini. Gimana sih sebenarnya kerja jurnalis itu Pak Eko? Sehari-harinya dan apa yang memang harus jadi perhatian para jurnalis itu? Oke, jurnalis itu kalau saya kebetulan kerja menjadi jurnalis tahun 2003, saya tidak punya pengalaman jurnalistik, tidak punya pengetahuan yang memadai. Kebetulan Radio Mas FM memberikan ruang bagi calon jurnalisnya itu untuk belajar. Kita ada 2 bulan semacam in-house training, kemudian ada bekal sampai kemudian harus turun ke lapangan. Ketika turun lapangan tidak harus langsung bikin sebuah story yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita berangkat dari running news ya, dari berita apa yang ada di media mainstream yang peristiwa ada. Gitu Pak. Tidak harus peristiwa. Karena saya kebetulan saat itu di wilayah kabupaten, dan saya harus mengikuti isu-isu kaitan dengan kepentingan publik. Saya baca koran pagi itu, kemudian saya full api apa yang bisa ditindaklanjuti dari peristiwa berita yang ada di media mainstream saat itu. Nah, itu berangkat dari situ. Artinya apa? Seorang jurnalis ini karena background saya teknik mesin yang jauh mesin justru Pak Eko. Ya, jauh dari ilmu komunikasi, apalagi kaitan dengan zaman dulu ada jurusan publisistik gitu ya. Saya tidak mengenal ilmu komunikasi dan sebagainya. Saya hanya ikut kursus-kursus pelatihan jurnalistik saja tanpa bekal yang memadai menurut saya. Tapi di Radio Mas FM saya banyak belajar. Ada mentor yang membantu saya untuk mengenal jurnalistik. Itu menjadi panduan bagi saya, sehingga saya mengenal kerja-kerja jurnalistik itu secara memadai. Kemudian 2 tahun berikutnya saya bergabung di AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Itu kemudian memberikan wawasan dan sebagainya. Artinya kerja jurnalistik itu tidak linear ya. Misalnya pendidikan saya teknik mesin pun bisa menjadi seorang jurnalis. Dari jurusan yang lain pun juga bisa bekerja di bidang jurnalistik itu. Kalaupun di misalnya AJI itu menganggap kan hubungan industrial antara saya dengan perusahaan itu adalah hubungan industrial. Buruh ya, perburuhan, hubungan industrial. Tetapi hasil kerja kita adalah kerja profesional. Ada yang kemudian menyebut yang lain ini profesi gitu. Nah, kalaupun misalnya ini dianggap sebagai profesi, ini adalah profesi yang terbuka. Berbeda dengan misalnya advokat yang dia harus berpendidikan sarjana hukum dan dia harus sekolah advokat. Beda dengan dokter yang kemudian dia setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dia harus koas dulu untuk bisa menjadi seorang dokter dan sebagainya, termasuk misalnya pilot dan sebagainya. Jadi itu profesi. Jadi profesi dan pekerjaan kira-kira definisinya akan berbeda. Kalau definisi profesi itu kan pertama harus punya skill ya, skill dan pengetahuan khusus. Tadi misalnya dokter dan lain-lain, punya organisasi pers. Punya organisasi profesi. Yang kedua ketiga punya kode etik ya. Nah, itu yang sebenarnya melatar belakangi apa itu profesi. Nah, ini yang harus dipahami oleh calon jurnalis bahwa ini terbuka, siapapun bisa. Tapi harus lagi-lagi kita harus belajar ya. Seorang jurnalis yang baik adalah seorang jurnalis yang pembelajar. Jadi kita dengan expert itu tipis bedanya. Atau bertolak belakang. Kalau seorang ahli itu satu bidang saja sangat mendalam, seorang jurnalis harus banyak
yang diketahui walaupun itu hanya permukaan. Justru sebaliknya malah. Ya. Jadi kalau begitu memang profesi jurnalis tidak harus melalui pendidikan khusus Pak Eko ya? Tidak harus, karena memang di Indonesia terutama ya, itu kan tidak mewajibkan itu. Beda misalnya dengan beberapa negara yang lain itu mewajibkan dia harus jurusan ilmu komunikasi yang bekerja di menjadi jurnalis. Itu berbeda. Jadi kita membuka ruang terbuka, tapi lagi-lagi ya itu kan seharusnya ada kewajiban dari perusahaan untuk memberikan bekal. Jadi ada pelatihan, ada pendidikan khusus begitu. Ada beberapa media mainstream itu sudah menyiapkan fasilitas itu. Sementara di kita kan tidak banyak media yang memberikan kesempatan atau modal belajar lebih begitu. Tiba-tiba oke, kamu menjadi jurnalis, kamu langsung kerja di lapangan. Padahal tidak semudah itu sebenarnya kerja jurnalistik. Kalau begitu kan ada sebuah prinsip yang memang harus dipegang oleh seorang jurnalis ketika di lapangan dengan keterbatasan dan pengetahuan yang mungkin bagi jurnalis baru itu seperti apa? Nah, karena ya ini kan ironi sebenarnya, di mana tadi jurnalis adalah pekerjaan yang terbuka, tapi kemudian tidak semua punya bekal, karena perusahaan tidak menyediakan tempat pelatihan. Jadi akhirnya seorang jurnalis itu mentoringnya ya mungkin kalau dulu di media cetak teman saya cerita dia di belakang komputer itu kan memberikan ini begitu ya, ada semacam mentoring yang jelas ketika apa yang dilakukan. Tetapi sebenarnya kan itu gak cukup gitu kan, karena apa? Ini bukan soal skill menulis saja. Etik misalnya itu juga harus dipatuhi. Apa yang boleh dan tidak boleh. Nah ini kadang-kadang seorang wartawan muda baru ke lapangan tidak memahami kode etik, sehingga banyak yang ditabrak. Padahal itu ada konsekuensi yang harus ditanggung, misalnya ketika nanti berita dipublis di media yang bersangkutan. Apa kira-kira kalau itu sampai terjadi pelanggaran tersebut? Kalau pelanggaran ada, ini kan gini, menurut saya seorang jurnalis selain tadi skill ya, menulis atau mungkin kalau video ya untuk teknik pengambilan gambar, angle dan sebagainya bagi seorang jurnalis televisi dan media daring terutama untuk kepentingan videografi, fotografer juga begitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memahami nilai-nilai sebenarnya. Nilai-nilai. Jadi bisa membaca dulu sejarah pers Indonesia, bisa membaca aturan ya, regulasi, baik itu undang-undang, kode etik, atau turunannya misalnya pedoman pemberitaan media siber untuk teman-teman media siber atau daring, P3SPS untuk broadcast ya, radio maupun televisi ya. Nah, terus yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sebagai seorang jurnalis itu memegang nilai-nilai. Banyak pendiri bangsa itu backgroundnya ada seorang jurnalis, dia penulis, dia jurnalis ya di media-media terkemuka. Karena apa? Sejarah perjuangan Republik ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah pers Indonesia. Jadi zaman dulu pers itu adalah pers perjuangan gitu. Nah, ketika sekarang era industri kemudian itu menjadi entitas bisnis, bisa iya, tetapi tidak mengabaikan unsur-unsur keberpihakan kepada publik, ya kan? Terus kemudian mencari kebenaran, menyajikan fakta dan sebagainya. Jadi itu tetap perjuangannya berbeda gitu, Pak Eko. Nah, memang karena setiap masa ya, setiap generasi itu kan sejarahnya berbeda, arah dan misalnya nilai dan yang disebutkan mungkin perjuangan tadi berbeda. Tetapi apapun itu ya kita harus memegang teguh misalnya terhadap kode etik. Kalau kita sudah memegang kode etik misalnya, tidak ada alasan misalnya
kita akan menghadapi persoalan gitu dengan karya-karya jurnalistik yang ada. Nah, ironisnya lagi misalnya karena kita itu selalu beresiko ya di lapangan, resikonya macam-macam ya kan. Tetapi tidak banyak perusahaan atau sedikit ya menurut saya ya perusahaan yang memberikan jaminan sosial. Sedikit perusahaan yang memberikan upah yang layak misalnya. Nah, antara kesejahteraan dan kemudian pematuhan etik dan sebagainya, itu kan pilihan-pilihan lagi. Jadi apakah, ada yang bertanya, apakah menjadi seorang jurnalis itu sebuah panggilan? Mungkin dalam satu sisi ada yang melakukan seperti itu. Tapi ada yang juga karena saya bekerja di tempat lain nggak diterima misalnya, menjadi PNS tidak terima, kemudian okelah menjadi jurnalis. Padahal banyak juga teman yang justru diiming-imingi menjadi PNS karena kerja di media malah justru enggak. Nah, ini kan soal pilihan hidup sebenarnya. Pak Eko, saya balik tadi ingin ngomong yang resiko. Sebenarnya bisa digambarkan resiko apa sebenarnya yang bisa dialami seorang jurnalis itu? Resiko dari produk jurnalis tadi itu. Iya, misalnya begini, apa yang kita sampaikan di berita itu pasti ada yang tidak suka, itu pasti ya. Karena kan misalnya berita itu kan mungkin melibatkan dua sisi, dua kelompok, dua entitas atau apa ya. Jadi itu pasti walaupun kita sudah cover both side, kita sudah menyajikan ruang yang sama, tetapi pasti ada yang tidak suka. Nah, itu konsekuensinya macam-macam. Bisa mulai yang terkecil mungkin hanya teguran, lisan, ancaman, pemidanaan ya, kriminalisasi misalnya, atau sampai yang lebih ekstrim lagi gitu kan. Ya kan banyak kan kasusnya. Ada 8 jurnalis yang terbunuh karena berita. 8 Pak. Yang sampai sekarang belum terungkap. Oke. Pak Eko, bagaimana seharusnya, akhirnya saya ngomong yang tertarik tadi, bagaimana seharusnya ketika produk jurnalis itu bermasalah Pak Eko? Nah, ini tadi kan sehingga kita bisa memperkecil di faktor resiko tadi, Pak Eko. Nah, ini lagi sebenarnya ke internal perusahaan sebenarnya. Jadi kalau sejak awal misalnya seorang jurnalis punya bekal, sudah paham kode etik, mengetahui undang-undang pers, memahami kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga pasti semuanya kan sesuai dengan koridor. Jadi meminimalisir sengketa, orang yang tidak suka, orang yang keberatan dengan pemberitaan. Nah, di perusahaan pers itu seharusnya menyediakan legal corporate. Ada yang menganalisis berita ini berpotensi nggak, ada celah hukumnya tidak. Beberapa media menyediakan itu, sehingga ketika terutama laporan investigasi, dia menganalisis itu, ada celah nggak disengketakan, diperkarakan, baik itu pasal-pasal karet ya, pencemaran nama baik dan sebagainya, KUHP, tapi juga perdata. Times itu kan perdata dibangkrutkan. Kita juga harus menyiapkan juga bahwa semua berita misalnya, apalagi yang berkaitan dengan investigasi, itu data dan dokumennya harus kuat. Jadi kebenaran jurnalistik itu kan bukan kebenaran mutlak kan. Nah ini, tapi apapun itu kita harus menyajikan itu gitu loh. Jadi siapa yang menilai? Yang menilai adalah publik, orang yang baca. Makanya Bilkovac itu kan elemen jurnalisme yang penting adalah, yang pertama adalah loyalitas pertama jurnalis itu adalah kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat. Di undang-undang pers pun tidak boleh intervensi dari pemilik modal, apalagi pengiklan misalnya. Tapi kan ini jamak mempengaruhi pemberitaan. Nah, ini harus clear dulu. Kalau kemudian sudah ada beberapa media, saya sebutkan misalnya CNN Indonesia itu punya standard and practice. Ini semacam kalau kita ada kode etik, AJI selain kode etik ada kode perilaku yang itu lebih detail, spesifik. Di CNN itu standard and practice adalah koridor ya. Ya ini semacam kode perilaku di internal perusahaan. Nah dia
harus mematuhi itu. Jadi misalnya di CNN Indonesia ya, ini karena brand global yang berpusat di Atlanta, sehingga dia mengikuti itu. Tidak boleh misalnya menggunakan video dengan kamera tersembunyi. Nah, karena khawatir sengketa dan sebagainya. Kan kalau di Indonesia kan boleh saja ya, kode etik pun membolehkan asal untuk kepentingan investigasi. Nah, itu kan hukum positif kita dan regulator Dewan Pers memberikan ruang untuk itu. Boleh, tetapi kan mungkin CNN punya alasan tersendiri. Nah, setelah itu sudah terpenuhi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika mengantisipasi juga gitu kan. Terutama tadi ketika sudah ada ancaman, ada tekanan, ada teror, itu kan perusahaan di pedoman sengketa pemberitaan, pedoman perlindungan jurnalis, Dewan Pers itu mensyaratkan yang pertama itu harus di depan itu ada perusahaan pers. Jadi perusahaan pers harus menyediakan safe house misalnya kalau ada ancaman, harus memberikan tadi advokat kalau itu bersengketa dengan hukum. Atau mungkin kalau misal mengalami kekerasan, dia melakukan kerja-kerja litigasi maupun non litigasi, itu adalah yang terdepan adalah perusahaan pers. Baru kemudian yang kedua organisasi pers dan kemudian Dewan Pers. Oke Pak Ito. Berarti kalau dari sisi misalkan saya pihak yang dirugikan oleh pemberitaan, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pihak yang dirugikan itu sebenarnya dengan? Jadi kalau membaca undang-undang pers itu ada 3 pintu masuk. Yang pertama adalah melaporkan itu ke ombudsman perusahaan pers. Jadi ombudsman perusahaan pers, jadi setiap perusahaan pers itu harus memiliki ombudsman. Dia tadi ya menegakkan etiknya adalah ini. Yang kedua lewat, kalau di AJI itu ada majelis etik. Kalau anggota AJI bisa dilaporkan ke majelis etik. Yang ketiga bisa lewat Dewan Pers. Jadi misalnya dia kalau anggota perusahaan A misalnya, ya dia laporkan aja ke ombudsman perusahaan A tersebut. Kalau misalnya oke, saya nggak mau ini karena mungkin ada konflik kepentingan ini. Kalau perusahaan bisa saja itu dilindungi. Oke, saya laporkan itu ke organisasi pers misalnya, boleh ke situ. Atau langsung ke Dewan Pers bisa. Setiap ombudsman, majelis etik atau nanti ada di pleno misalnya oleh Dewan Pers itu akan memberikan rekomendasi. Dia akan menilai yang minta keterangan para pihak soal berita yang ditayangkan itu, adakah pelanggaran etik. Kalau ada, ya dia akan dijatuhi sanksi. Sanksinya beraneka macam sebenarnya, tergantung tingkat kesalahannya. Mereka ada ukuran-ukurannya. Kalau kemudian Dewan Pers, penilaian akhir itu ada di Dewan Pers. Jadi kalau kita keberatan di ombudsman, kemudian kita nggak puas, kita bisa banding ke Dewan Pers. Atau bisa langsung aja ke Dewan Pers. Kita misalnya ke Majelis Etik AJI nggak puas, kita bisa banding ke Dewan Pers. Kalau dari sisi produk sebenarnya gimana Pak Eko untuk untuk bisa, misalkan kalau kita kan misalkan harapannya berita itu turun gitu, bisa nggak logika yang biasanya dilontarkan seperti itu? Tidak bisa. Jadi makanya seharusnya di drop begitu ya. Itu sebenarnya di bawah meja. Itu permainan. Itu bisa. Ya ini kan nurani ya. Seorang jurnalis itu karena meyakini dan mencari kebenaran, mencari fakta, ya harusnya ya menyajikan apa fakta yang ada di sana. Tapi kemudian kalau jangan muat berita ini gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kalau pertimbangannya adalah kepentingan publik, mungkin itu bisa menjadi dasar. Tapi kalau kemudian faktor lain ya kan, kepentingan bisnis dan sebagainya, itu patut disayangkan. Jadi misalnya begini, berita ini sesuai dengan fakta. Oke, ini faktanya adalah A, tapi kemudian ini berpotensi menimbulkan konflik, risuh, kekerasan dan sebagainya. Ya nggak apa-apa itu dihentikan. Atau sampai kemudian mencari sumber informasi
lain yang itu mengimbangi berita itu. Tapi kalau kemudian dipaksakan diangkat dan tidak mempertimbangkan dampaknya, wah ini kan mengerikan. Media ini kan jangan sampai menjadi penyebab konflik gitu kan. Kita kalau bisa ya meredam, bukan malah menyulut api kemarahan dan sebagainya. Nah makanya kan kalau kita lihat sejarah dulu itu pers nasional lahirkan cita-citanya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ketika sudah merdeka apa sih yang dilakukan gitu? Ya memberikan ruang kepada publik seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya kan? Kalau misalnya masyarakat yang dimenangkan, saya pikir itu kan bagian dari usaha kemerdekaan itu. Kalau sekarang kan memang beda ya. Jangan misalnya mementingkan, kan ini kayaknya hanya jargon dan apa yang disampaikan itu hanya di sekolah itu. Utamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, golongan. Itu kan hanya narasi-narasi yang disampaikan ya pejabat dan sebagainya, atau mungkin juga retorika semata. Sementara apa sih yang disajikan begitu kan? Iya. Ada teman saya itu menjadi jurnalis kan ingin mengubah dunia, wah gitu kan. Berat. Ya tapi minimal adalah mengubah perilaku, mengubah kebiasaan atau membongkar sesuatu kejahatan. Mungkin itu ya. Jangan justru kita malah menyajikan sesuatu yang itu menimbulkan persoalan, menyebabkan orang melakukan kejahatan misalnya, atau kemudian memancing orang meniru sesuatu yang negatif. Itu kan miris ya. Jadi memang itu Pak Eko ya. Jadi kalau dari sisi produk memang tidak bisa untuk menginginkan untuk turun atau gimana beritanya diturunkan dan lain sebagainya, itu nggak bisa ya. Itu makanya redaksi itu perusahaan media itu punya agenda setting ya. Agenda setting itu ditentukan oleh apa? Visi misi perusahaan. Iya. Nah, redaksi itu kalau kami menyebut itu adalah tempat yang suci, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Jadi misalnya pemilik modal sekalipun tidak boleh itu beritanya harus A, B gitu. Kalau faktanya adalah C, ya kan, ya harus disajikan itu. Nah, beda misalnya dengan framing ya. Itu kan soal bagaimana menyajikan supaya orang mudah memahami. Tetapi kalau framing itu kan memang ditentukan oleh banyak faktor. Selain visi misi, agenda setting, kadang-kadang interaksi ya penulis dengan pemodal itu kan ini. Tapi kan tidak memanipulasi fakta gitu. Nah, yang tragis itu kan kalau kemudian memanipulasi fakta, apalagi tadi ada berita yang harusnya diketahui oleh publik itu kemudian tidak boleh naik dan tidak diberitakan. Padahal mungkin ada media lain yang akan memberitakan, percuma sebenarnya. Jadi ketika era sekarang keterbukaan informasi, banyak media sosial, kayaknya sangat sulit misalnya fakta itu akan ditutupi ya. Satu media ditutup, media yang lain akan memberitakan, percuma. Ya kan, kalau tidak sepakat dengan narasi itu ya berikan pembanding ya. Narasi yang berbeda yang itu mungkin bisa mengkanter dan sebagainya. Kalau kemudian kita hanya sekedar berita nggak tayang ya itu sangat naif ya. Susah kayaknya dengan kondisi sekarang ini. Ya, jadi gitu. Intinya bahwa memang redaksi itu sesuatu yang suci ya, yang saya ambil dari kalimatnya Pak Eko, sehingga memang intervensi itu sebenarnya tidak boleh terjadi di meja redaksi seperti itu. Idealnya Pak. Begitu. Idealnya seperti itu. Tetapi apakah ada atau tidak? Ya itu menjadi rahasia umum sebenarnya kan. Banyak yang ya bisa dilihat kan dari produk karya jurnalistiknya, dari perusahaan medianya. Apalagi sekarang ini ada yang menyebut oligarki, oligopoli, ada konsentrasi kepemilikan, 12 kelompok media saja begitu kan. Nah, makanya kita harus kalau misalnya media itu dibajak oleh 12 kelompok media dan itu berafiliasi kepada partai politik tertentu, banyak media-media alternatif gitu kan. Ya silakan pilih media-media alternatif, jangan langganan atau baca atau tonton atau dengarkan media dari kelompok media tersebut. Cari yang lain. Banyak alternatif Pak.
banyak alternatif ya, dan yang menentukannya ada publik. Jadi kalau publik misalnya tidak berlangganan televisi A, misalnya nggak mau nonton lah misalnya televisi A, ratingnya turun, pendapatannya turun, dia nggak akan mampu untuk tetap bertahan kan, pasti akan ditutup atau berganti format. Televisi kan bolak-balik begitu. Media juga sama. Kalau nggak ada yang baca, nggak ada iklan, ya kan, kemudian dia nggak akan mau berdarah-darah kok. Kecuali memang untuk kepentingan partai politik. Tetapi modalnya sampai sekuat berapa banyak? Nah, yang menentukan ada publik. Benar. Oke, Pak Eko, kayaknya sudah ketemu kita inti dari pembicaraan kita. Artinya semoga apa yang sesingkat ini itu bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa di channel YouTube saya. Mungkin saya menambahkan Gimana, Pak, terakhir soal sengketa pemberitaan. Jadi kalau misalnya ada keberatan tadi, ya gunakan dengan mekanisme di Undang-Undang Pers tadi, Ombudsman, Dewan Pers atau ke Majelis Etik Organisasi Pers. Jangan pertama kekerasan pelaku jurnalisnya dianiaya misalnya atau nah itu dicegah lah cara-cara seperti itu karena itu akan mengganggu kemerdekaan pers. Sementara kita untuk meraih kemerdekaan pers itu kan panjang kan. Pasca Orde Baru itu ya tahun 99 itu kita bisa meraih kemerdekaan pers. Jadi kebebasan berekspresi, berpendapat, kemerdekaan pers itu kita raih dengan bersusah payah kira-kira begitu karena ada korban ya reformasi itu dan kemudian ada 8 jurnalis yang terbunuh karena berita dan sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya. Makanya kita harus menggunakan itu ya untuk kepentingan publik. Gunakan mekanisme sengketa pemberitaan itu secara sesuai dengan undang-undang pers. Jangan melakukan cara-cara yang barbar dan sebagainya. Oke, intinya bahwa negara kita negara hukum gitu kan. Jadi semuanya harus bisa ditempuh melalui kalau memang jadi kalau masih ada celah nggak Pak kalau di mekanisme di itu tidak diperoleh kesepakatan misalkan itu masih nggak menempuh misalkan ke proses hukum itu? Penilaian akhir di Dewan Pers. Penilaian akhir di Dewan Pers. Oke. Terima kasih Pak Eko. Bincang-bincang kita semoga bisa memberi manfaat kepada masyarakat seputar kerja jurnalis. Jadi saya yakin nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Eko di tema yang lain karena memang waktu mungkin yang sangat pendek. Nanti kita sambung di tema yang lain. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama, sampai ketemu di tema yang lain. Oke kawan, sampai ketemu. Oke.